Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya. Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikit pun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1, sebangku. Tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya gitu. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan
kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah, Jokowi lahir dari keluarga PKI saya dukung. Bapaknya kan aktivis PKI. Apalagi tempat kelahirannya itu kan hampir satu desa itu PKI semua. Banyak masyarakat Solo ini tahu bahwa Pak Jokowi itu dari banyak, keluarga iya, PKI, turunan PKI. Tetangga-tetangganya apa itu kan tahu semua. Nah, apalagi tempat kelahirannya itu kan hampir satu desa itu PKI semua. Dia lahir dari keluarga PKI berdasar 2 amanah tadi. Saya buka, saya itu 2 amanah ibu ini yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI saya dukung. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah, Maksudnya apa tuh Pak keluarga? bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu? Coba di Bondan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini. Ya, Oh. di Boyolali. Boyolali. Daerah Boyolali ya. Wonosegoro. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya kampungnya dari Wonosegoro. Nah kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI, tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Gimana sebentar lagi bubar PKI itu kan? Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Itu betul 100%. Oh, Betul. jadi. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh, karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya, di lingkungan PKI. Lo boleh memangnya capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Pak Prabowo yang terhormat, saya justru kasih jalan keluar. Kondisionalkanlah dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Jokowi harus terbongkar ini karena memang nggak punya, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Bambang Tri kalau mau jujur yang bongkar sama Gus Nur lewat podcastnya itu. Saya diminta advokatnya, jabanin sampai sekarang nih, 2 tahun lebih saya bela dia. Kasihan Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan gara-gara ijazah palsunya Jokowi yang dia nggak jujur berani tampilkan dirinya. Foto dia diganti dengan foto Hari Mulyono, makanya dipanggil si Mulyono dia. Presidennya yang berarti sebenarnya presiden Mulyono mestinya, bukan Jokowi. Bukan nama aslinya dia Mulyono terus berganti jadi Jokowi. Oh, enggak. Oh. Bukan, Bang. Kalau nama aslinya ada lagi pendapat, ada Herbertus lah, ada gitu kan gitu kan. Betul. Nah, sebelum dibaptis lah, sebelum apa gitu loh. Jadi karena itu dalam konteks ini kejujuran, kebenaran, keadilan terus diungkap. Masih banyak yang bingung kenapa Pak Jokowi dipanggil Mulyono ya. Masih banyak sekali yang bertanya-tanya apa alasannya Pak Jokowi ini kadang dipanggil Mulyono, dan netizen juga banyak sekali yang menyebut Jokowi itu Mulyono. Dan sebutan Mulyono ini sudah tidak asing lagi, yaitu siapa lagi kalau bukan
ke Pak Jokowi jika kita melihat di media sosial ya yang sangat ramai ini. Sering sekali Mulyono dan Mulyono ya. Ternyata kita sudah melihat tadi ya, Pak Jokowi di cuplikan video yang sudah kita lihat dan sudah kita tonton bersama tadi mengaku ya, karena Pak Jokowi ini waktu kecil itu sakit-sakitan, makanya dipanggil Mulyono, diganti namanya jadi Mulyono ya teman-teman. Akan tetapi di video pertama tadi Pak Jokowi mengatakan ya, kenapa orang-orang tidak percaya, bahkan banyak sekali yang mengkait-kaitkan dengan Mulyono. Dan ada jawaban yang berbeda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa Mulyono itu adalah teman kuliah Pak Jokowi ya. Jadi jangan dikait-kaitkan ya sebenarnya ya. Akan tetapi di video lain Pak Jokowi mengakui bahwa Mulyono itu adalah nama panggilan kecilnya. Nah, ini yang jadi membingungkan masyarakat ya sebenarnya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini katanya Mulyono, bahkan menggunakan ijazahnya Mulyono atau Hari Mulyono. Ini yang menjadi masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya tentang Mulyono itu silsilahnya bagaimana, ceritanya bagaimana. Itu pasti banyak sekali yang masih meragukan dan masih banyak sekali yang membingungkan dan menjadi bingung ya masyarakat tentunya ya, netizen. Tentunya pasti banyak yang bingung sebenarnya apa sih istilah Mulyono tersebut. Dan tadi sudah ada video yang sudah kita tonton ya. Ternyata seperti itu, bahwa Mulyono itu adalah nama panggilan kecil Pak Jokowi. Akan tetapi kita jadi bertanya-tanya juga kenapa Mulyono itu dikait-kaitkan dengan ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini lagi viral, yang sekarang ini lagi trending topik ya. Apa kaitannya ijazah Mulyono dengan Pak Jokowi? Nah, ini yang jadi pertanyaan dan kita semakin bertanya-tanya ya. Sebenarnya ada yang namanya Hari Mulyono itu menikahi Idayati, yaitu adik Jokowi ya sebenarnya ya. Itu ada yang namanya Hari Mulyono. Dan apakah mungkin Pak Jokowi itu menggunakan ijazahnya Hari Mulyono tersebut? Akan tetapi Hari Mulyono itu sudah almarhum ya sekarang ini ya. Akan tetapi kenapa saat ini juga masih saja dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi? Nah, ini juga timbul pertanyaan besar ya teman-teman ya. Jadi asumsi kita, atau jangan-jangan benar Pak Jokowi ini menggunakan ijazah orang lain atau menggunakan ijazah Hari Mulyono tersebut. Ini kan jadi bingung karena panggilannya Pak Jokowi ini adalah Mulyono. Nah, itu yang menjadi sebuah perdebatan saat ini, masih saja menjadi perdebatan ya. Dan tadi kita sudah menonton cuplikan video yang sangat menarik juga tentang silsilah Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan ya anak PKI, beritanya seperti itu ya, keturunan PKI, keluarganya atau ayahnya mungkin mendiang ayahnya itu keturunan PKI, mungkin seperti itu. Kita juga tidak tahu ya. Dan tapi kita sudah melihat beberapa podcast ya dan beberapa cuplikan video pernyataan dari seorang warga gitu ya. Itu juga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini keturunan PKI ya, bukan Pak Jokowi yang PKI ya. Jadi bukan Pak Jokowi PKI, karena walaupun sudah anak PKI, akan tetapi belum tentu bapaknya PKI terus anaknya otaknya atau pemikirannya itu seperti PKI, itu belum tentu juga ya. Kita juga tidak boleh menjas seperti itu ya. Jadi kita harus bisa pilih-pilih dan kita harus bisa mengesampingkan masa lalu dan masa sekarang. Akan tetapi yang namanya keturunan anak PKI misalnya gitu ya, keturunan anak PKI kan dulu dilarang untuk menjabat sebagai presiden ya, apalagi menjadi pejabat publik presiden, itu kan dilarang dan tidak boleh. Dan itu pun jadi timbul pertanyaan juga, kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden kalau memang Pak Jokowi ini adalah anak PKI atau keturunan PKI. Itu juga menuai perdebatan ya teman-teman ya. Kenapa Pak Jokowi bisa jadi presiden atau menjadi pejabat negara ya. Ini hebat sekali ya teman-teman ya. Dan seperti apa yang dikatakan Bambang Tri Mulyono tadi ya, Bambang Tri juga menjelaskan bahwa memang Pak Jokowi ini memang keturunan PKI kok katanya gitu ya. Ya, itu memang keturunan PKI, tapi kok aneh ya, banyak sekali orang yang mengetahui bahwa Pak Jokowi ini adalah keturunan PKI tapi bisa menjadi seorang presiden. Ini
yang menjadi perdebatan dan pro kontra ya kawan-kawan ya. Tentunya apa pernyataan-pernyataan yang ada di video tadi ya sudah menjelaskan, dan kita ini jadi tahu sebenarnya siapa Pak Jokowi dan silsilah Pak Jokowi ini seperti apa. Kita juga bisa mengetahui melalui video atau tayangan video yang tadi sudah kita lihat ya kawan-kawan. Dan bagaimana komentar kalian dalam video ini? Silahkan teman-teman tinggalkan komentarnya di kolom komentar video saya ini.